Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bertemu kembali dengan hari Senin. Buat yang baru berinvestasi di pasar modal, ternyata hari Sabtu dan Minggu itu sekarang bikin kurang happy ya. Agak-agak jiwa kena mental nih ya. Nggak sabar menunggu hari Senin, hari bursa buka. Kenapa? Biasanya yang kayak gitu tuh karena nyangkut. Kalau sahamnya nyangkut, kita jadi gelisah ketika ada hari libur, bursa tutup Sabtu Minggu. Itu tanda-tanda kita kecanduan saham katanya ya. Jadi yang bener kalau Sabtu Minggu ya saatnya bersama keluarga ngelakuin aktivitas sosial lainnya. Senin sampai Jumat baru ya fokus, jangan dicampur aduk. Jangan kayak waktu kerja gitu ya, di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin kantor. Cuma ya mau gimana lagi ya. Emang udah habitnya begitu. Oke, sekarang jam 4.15 hari Senin menjelang azan subuh. Kita lihat dulu apa yang lagi heboh. Ternyata ini teman-teman ya, Jumat kemarin, hari Kamis sih ya, PTBA sudah RUPS Bukit Asam, dan ternyata ini bikin heboh di jagat maya per YouTubean para investor-investor yang memegang saham batubara ya, karena dividennya ini 100%, ini dividen jumbo nih ya, super jumbo banget. Nah itulah kenapa kita harus kecipratan dari dividen-dividen yang ada di pasar modal. Ini adalah harta karun ya. Jadi dividen jumbo Bukit Asam ini baru diumumkan dari RUPS PTBA 2023 nih. Ini berbagai info yang sudah langsung menganalisa sebaiknya kita harus gimana, beli, hold, atau dijual sampai dengan kumdet. Kalau yang udah punya sahamnya dari jauh-jauh hari, ini adalah kesempatan untuk recovery modal ya. Tapi kalau yang mungkin kayak saya nih baru tahu dividennya seperti ini jadi menarik untuk belajar apakah ini layak jadi dividen hunter ya, untuk beli dan dapat dividennya, ataukah malah jadi kejebak dengan dividen trap. Nah ini ada peluang dan ancamannya. Kenapa? Karena peluangnya ini ke kumdate-nya belum ketahuan di tanggal berapa, mungkin 2 minggu ke depan kumdate-nya ya. Jadi ada peluang bahwa harga di menjelang kumdate akan makin naik gitu ya. Sekarang di 3.800 ketika closing Jumat. Nah padahal di openingnya udah 4.000 ya, 4.000-an gitu. Saya juga belinya di 4.000 jadinya. Saya kira mau naik, ternyata banyak yang take profit karena sektor batu bara ini katanya lagi down, lagi tidak seheboh ketika di awal-awal corona dan perang Ukraina. Nah jadi ini pertanyaannya adalah apakah harus kalau kita beli gitu ya, apakah harus hold dapat dividennya, atau kita beli di hari Senin ini ya, mudah-mudahan belum terlalu meroket. Kalau beli di level 3.800, 4.000 mungkin masih ada peluang untuk dapat kelebihan gitu ya. Apakah itu dari dividen ataukah dari selisih harga beli dan harga jual selama periode Senin ini sampai di kumdate-nya. Nah ini yang akan kita simulasikan. Nah ini jadi menarik teman-teman, karena dengan informasi dividen-dividen yang jumbo ini, nanti kita balik lagi ke rule play kita ya, kepada apa nih, strategi investasi kita yang fokus untuk gajian dari dividen dan masih di tahap menseleksi saham-saham apa yang harus kita masukkan ke dalam target nabung saham kita. Karena saya baru belajar saham ini
baru berapa bulan dari Januari, jadi masih gelap gulita ya, masih nebak-nebak, masih try error untuk mencari mana saham yang layak untuk kita pegang dalam jangka panjang, kemudian juga mana saham-saham yang bisa menjadi tulang punggung keuangan keluarga ya, karena kita harus ngajarin anak keturunan tentang konsep gajian dividen ini. Kenapa? Ya biar mereka juga ngerti gimana caranya mengutin duit dari ratusan triliun dividen yang ditebar di pasar modal. Nah, ini beberapa uji coba kita ya yang pernah kita exercise memburu dividen-dividen, meskipun ya net-netnya sih karena belinya di harga kumdet, jadi 90% itu pasti kena dividen trap gitu ya, kecuali kalau kita hold. Cuma karena ini buat uji coba, buat pilot project, pingin tahu, karena sebelumnya belum pernah investasi saham, pingin tahu dapat dividen itu kayak apa, kemudian patternnya gitu ya, kalau kita beli di minggu-minggu menjelang kumdet kemudian dijual setelah ex-date itu seperti apa. Nah, kesimpulan itulah yang perlu buat jam terbang kita ya, biar kita yakin bahwa ya arah kita mencari return investasi itu on the track gitu. Jangan lupa ini lakukan research oleh diri kita masing-masing, biar kita yakin, biar kita pahamnya sampai ke alam bawah sadar, biar mimpi jadi kenyataan ya. Kemudian kenyataannya yang selama ini kita mimpi-mimpikan juga jadi gampang kita raih. Jangan lupa investasi saham bukan judi, tapi dia bisa mirip judi kalau bandar sahamnya yang cuan mulu, kita yang jadi investor retailnya boncos. Nah, ini pentingnya DYOR ya, biar kita berinvestasi saham ya kayak sekarang kita mau hunting dividen si PTBA ini bukan spekulasi, tapi kita punya hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya meleset ya berarti jam terbang kita agak-agak kurang gitu. Itu managing resikonya. Nah, project kita masih seperti ini, gajian dari investasi saham, gajian dividen sekeluarga ya. Jadi jangan kita doang, tapi anak istri juga kita ajarin biar bisa nabung saham, biar kagak jajan seblak dan cilok mulu lah ya. Anak-anak juga jangan beli token game mulu gitu, mendingan kita belajar ke sini. Oke, ini beberapa yang udah kita exercise selama 2 bulan kemarin. Saya uji coba mulai beli saham dengan dividen stock base gitu ya. Jadi membeli saham yang membagi dividen. Ini bermanfaat teman-teman karena kita membeli saham jadi nggak spekulasinya nggak terlalu tinggi ya. Kita membeli dari perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen. Nah, itu saham yang kita uji coba. Nah, ini yang menarik. Jadi di minggu keberapa nih, kedua atau ketiga ya, temanya nanti ke sini. Nah, tips investasi saham dengan berdasarkan dividen base. Jadi kita beli saham-saham yang akan kita jadikan project nabung saham. Uji cobanya adalah dari list kalau di Stockbit. Nah, kalau teman-teman mainnya aplikasi yang Stockbit, kita membeli saham-saham dari sini, dari kalender dividennya ya. PTBA ini belum muncul, kumdate-nya kapan. Nah, jadi kita kalau mau uji coba belajar investasi saham, belajar beli saham, kalau saya nih kayaknya lebih fokus ke sini ya. Jadi kita beli misalkan sekarang nih tanggal berapa nih, 19. Nah, ini dia tanggal 19 yang kumdate-nya ada beberapa saham, atau kedepannya juga ada beberapa. Buat uji coba dividen hunter bisa membeli dari list dividen seperti ini, buat tahu kayak apa sih jebakan dividen. Tapi kalau mau canggih lagi teman-teman, teman-teman bisa download data dividen, pembayaran dividen yang ada di webnya IDX apa ya. Jadi ini adalah semua
dividen ya. Ada 200 lebih perusahaan yang membagi dividen selama tahun 2003, kemudian ada 2002. Ini kalau nggak salah datanya banyak sekali ya. Saya download sampai 2020, 2021, 2022 dan 2003. Nah, ini adalah database perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen dari 2020 sampai 2023. Dari data ini nanti kita bisa memprediksi nih, kalau dividen-dividen yang udah membagi gitu ya di 2023 nih, yang kita udah uji coba seperti ini adalah beberapa yang udah saya coba nih ya. Ada berapa nih? Ada sekitar, mana nih nggak kelihatan ya. Ya ada lebih dari 10 lah ya. Nah, nanti kita klasterisasi teman-teman ya. Mana yang dividennya kita kategorikan normal. Normal itu ya yieldnya cuma segini, di bawah 3%. Ada yang tinggi 6-5, ada yang jumbo ya di atas 10%. Kemudian ada yang masuk ke indeks tertinggi dividen 20 perusahaan yang memberikan dividen jumbo. Ini kayak sih jumbo itu dilihat dari total dividen yang dibagikan ya, bukan dari yieldnya sih. Kalau dari yieldnya nih kayak Astra, Telkom cuma di 8-4, tapi dari data ini, nah kita lihat nih ya, ini rekapan yang saya bikin teman-teman ya. Ada 1000 berapa nih, selama 3-4 tahun ya, ada 1100 data dividen dari 2020 yang saya coba tarik. Nah, nanti kita klasterisasi nih ya. Ini ada target gajian dividen, ini yang udah kita exercise, udah kita coba dan udah masuk dividen sahamnya. Kemudian nah inilah yang nanti yang udah kita exercise, ini yang akan kita jadikan project nabung saham. Kemudian ini adalah 20 emiten yang memberikan dividen tertinggi di 2023. Nah, nanti kita bisa fokus nih ya buat strategi trading plan semester depan sampai tahun-tahun selanjutnya. Kita bisa hunting nih, fokus aja nih nabung di 20 perusahaan ini biar gajian dividennya tinggi ya. Gitu. Nah, yang menarik nanti kita misalkan kayak PTBA nih. PTBA ini di 2022 ya, dari data yang rekapan tadi udah kelihatan nih dividennya gede terus ya. Karena sentimen batubara di 2020, 2021, 2022 itu kinerjanya moncer. Yang jadi pertanyaan adalah di 2023 ini. Nah, dari data ini juga nanti kita bisa tahu nih ya, teman-teman bisa memproyeksikan ya, kira-kira nih yang belum bagi dividen untuk di bulan, sekarang kan bulan 6 ya, kita cek dulu 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan di 2002 dan 2003 kita bisa lihat nih mana saja yang belum membagikan dividen ya. Ini kita lihat dulu. Ini enaknya kalau kita ngoprek-ngoprek data, jadi kita bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita beli, apa yang kita jual gitu teman-teman ya. Oke, ini benar nggak ya sortingnya? Kita contohnya apa ya? PTBA ini bulan 6. Nah, PTBA itu selalu membagi dividen di bulan 6. Nah, ini udah RUPS, atau kita ambil di sini ya yang mau RUPS nih. Dividen today. Nah, jadi kalau kita tahu gimana kalender perusahaan itu akan memberikan dividen, itu enak banget. Nah, ini nih ada yang mau RUP, oh friend
Kita ambil friend lah ya, friend. Nah ini yang udah mau rups nih ya. Ini kok nggak ada ya friend? Kenapa friend nggak ada? Mungkin dia nggak pernah bagi dividen ya. Ya intinya sih dari data ini kita bisa men-setting ya, nanti dividen mana aja yang di bulan 7, 8, 9 yang belum berbagi dividen di 2023. Nah itu bisa kita jadikan target buat mulai koleksi ya. Cuma syaratnya ya seperti ini teman-teman ya, harus mau ribet dulu ya, harus mau ribet. Kita targetnya di mana nih ya? Nah ini dia. Kita misalkan mau yang dividennya agak-agak tinggi dan jumbo gitu ya. Nah ini nih bisa kita lihat ya, ada Gudang Garam, IPCMP, Indi, CK nih udah ya 2032, CK nih kemarin udah kalau nggak salah. Nah di bulan 8 MBAP kok ada lagi ya. Wah ini menarik nih. Oke kita ambil MBAP teman-teman ya. MBAP ternyata dia di bulan 9 ini akan bagi dividen juga, apa mungkin interim ya. Nih kita buka lagi 2009 dan 2000 Juni ya. Nah ini dia ketahuan teman-teman ya. Jadi MBAP ini namanya apa nih si MBAP nih? Issuer. Mitra Bara Adi Perdana. Ternyata kita lihat di 2022 ini ya, dia membagi dividennya salah nih. Kita buka 2002. Nah, 2022 MBAP ini ternyata dalam setahun bagi dividen selama sebanyak 2 kali ya. Nah ini informasi seperti ini yang dibutuhkan. Jadi nanti mulai dari sekarang nih kita akan nyicil si MBAP itu ya. Kenapa? Karena dia baru membagi dividen sekali di 2023 ini. Nah di bulan 6, bulan 9-nya 3 bulan ke depan nih belum. Nah ini teman-teman ya, jadi nanti kita trading plan untuk hunting ini, tips investasi saham berdasarkan emiten-emiten yang membagikan dividen, main datanya seperti itu. Nah jadi kita masuk nih ya, si MBAT ini nanti wajib wajib kita tandain dulu nih. Ini berarti ada 2 kali dividen ya. Nah jadi kalau kita udah nandain kayak gini enak banget gitu. Oke nanti kita bahas detailnya, tapi sekarang udah 4.30, udah siap-siap sholat subuh ya. Kita cuma fokus aja ke tema yang tadi nih, apakah kita harus beli saham PTBA ini di hari Senin ini di harga berapa, kemudian apakah aman atau enggak. Seperti biasa ini masuk ke analisa tes dividen ya. Kita lihat jadi dari historical uji coba saya dulu pernah beli PTBA ini di bulan Januari ya. Januari harganya di 3.400, 3.30. Nah ini kita harus cari sebelum jadi dividen hunter, kita harus lihat historical datanya dulu seperti biasa teman-teman ya. Coba di sini ada nggak ya caranya mencari tahapan mencari dividen, masih ada nggak nih? Saya lupa nih di file yang mana ya, saking semuanya numpuk. Nah ini jangan sampai nanti kita kena dividen trap ya, karena dividen trap itu harga saham yang kita beli ketika ex-date turun sehingga nilai investasi bersihnya jadi boncos gitu ya. Nah hati-hati jebakan dividen ya.
cum date dari PTBA itu belum diumumkan. Jadi kita ada waktu untuk melakukan analisa nih ya, apakah harus beli atau tidak. Ada peluang karena ini dividennya 1000 ya. Jadi teman-teman bisa kalkulasi dari harga, misalkan harga sekarang ditambah dengan dividennya 1000 perak. Nah, itu bakal naik ke berapa gitu ya. Hitung-hitungnya sederhana sih ya. Seperti itu. Kemudian nanti di X date-nya, nah ketika X date ini apakah kita akan jual, hold atau apa. Kalau ternyata harganya langsung ARB. Nah, ini serunya begitu ya. Hati-hati aja, jangan sampai kena dividen trap. Caranya gimana biar nggak jadi kena dividen trap? Nah, kita harus melakukan tahapannya, yaitu ini ya. Karena kalau mau bagi dividen nih, nanti si PTBA harganya akan meroket sampai periode cum date. Jadi 1-2 minggu ke depan kemungkinan harga saham PTBA yang di Jumat kemarin ditutup di 3.800 itu bakal ya mungkin bisa naik di atas 4.000, 4.100. Kalau kata senior sih mungkin bakal mendekati harga 4.300 mungkin ya, kalau ngelihat dari historical datanya. Nah, caranya gimana nih? Nah, ini dia. Sesuatu yang bisa diukur pasti bisa kita atur. Jadi kita harus ngukur nih ya, harga terendahnya si PTBA ini historikalnya berapa. Analisa pergerakan harga. Fundamental sih udahlah ya, udah bagi dividen udah oke. Kemudian dividennya 100%. Yang penting di sini nih ya, biar nggak kena jebakan Batman dividen, analisa pergerakan harga. Karena harga saham cenderung naik mendekati cum date karena banyak yang beli, banyak yang ngincer dividennya. Tapi di sisi lain banyak juga yang take profit karena mereka banyak kena boncos, nyangkut di saham-saham batubara ini. Karena dia turunnya itu drastis banget ya. Waktu euforia saham batubara banyak yang tercemplung ke situ, dan ketika ini mulai naik kemungkinan banyak yang jual gitu ya. Jadi ini juga menjadi kewaspadaan nih. Kalau performa perusahaan baik, kenaikannya berlanjut sampai X date. Nah, yang jadi masalah sentimen di sektor batubara ini lagi jelek. Beda kayak kemarin yang kita bahas Indosat. Saya dulu pernah analisa Indosat, tapi karena takut kena jebakan dividen, saya nggak beli. Malah naik terus sampai level 9.000. Padahal dulu ketika bagi dividen masih 7.000, 8.000. Nah, itu ya. Kenapa? Karena performa perusahaannya dia lagi bagus setelah merger ya. Justru batubara ini harus diantisipasi karena sentimennya lagi kurang bagus. Jadi kemungkinan ini harganya bakal anjlok gitu ya. Dan waspadai di sini nih ya. Karena sentimennya, siklus perusahaannya itu berdasarkan siklus, enggak sepanjang tahun naik turun stabil gitu ya. Dia ada masanya naik, masanya turun. Jadi PTBA ini ketika X date waspadai bakal ARB. Nah, ARB ini yang nanti kita analisa teman-teman ya. Jadi ini analisa historical datanya, saya cuma punya 3 data historis, kira-kira data terendahnya seperti ini di 3.300, kemudian kemarin di close-nya di 3.800. Jadi udah naik 430 ya, sementara dividennya 100. Nah, seandainya di hari Senin ini harga masih di 3.800 ya, sementara dividennya segini, kalau dia balik lagi ke 3.300 berarti kan masih ada kelebihan, masih ada selisih positifnya. Artinya kayaknya sih ini aman buat kita beli. Nah, gimana kalau misalkan harganya langsung naik gitu ya di 4.300? Masih ada juga nih ya. Sampai batas berapa sih yang aman? 4.400 masih oke ya. Kalau kita patokannya nanti ketika X date dia jeblok ke 3.000
segini ya, 3390. Nah, kalau untuk beli mungkin ini patokannya teman-temannya sampai 4400 kelihatannya masih oke. Tinggal nanti kita pantau di harga kumdet itu mentok di berapa. Nah, jadi nanti analisanya seperti ini. Untuk project Dividend Hunter, katakanlah kita beli di 15 biji gitu ya. Nanti modal belinya berapa, ketika dijual berapa gitu. Selisih jual dan buy and sell dibandingkan dengan dividen yang kita terima. Nah, ini ada lebih atau enggak. Nah, gitu ya. Nanti dividend trap analisisnya tuh seperti itu. Nah, saya udah oret-oret ini ya. Kalau misalkan di Senin ini harganya langsung terbang di 4100, kemudian saat nanti di ex-date turun sebesar 3250. Kalau kita belinya 15 lot gitu ya, berarti selisih jual dan beli kita akan rugi, net lossnya 1,2, tapi secara pendapatan dividen dengan 15 slot yang kita miliki, dividennya 1094, dividen yang kita terima 1,6, netnya kita masih positif di 366.000 ternyata teman-teman ya. Jadi ini menarik nih, si PTBI ini punya range yang cukup bagus buat kita koleksi ya. Kenapa? Karena dividennya gede banget dibanding dengan harga sekarang yang di 3.800 ya. Dengan pakai harga di 4.100 aja masih ada lebih gitu ya. Nah, jadi dari mana nih kita asumsinya? Karena kepatokannya di Jumat kemarin closingnya di 3.800, katakanlah nih Senin ini langsung terbang ya di 4.100 seperti ini. Nah, nanti kalau kita misalkan saat kumdet posisinya di 4.200, kemudian dia ARB di 3.600 aja masih oke, atau jangan segitu ya. Katakanlah ketika kumdet itu kita rendahin dulu nih. Nah, 4.150. Kalau 4.150 ARB di yang pertama turun 15% di 3.500 ya. 3.500, wah masih mantap, makin gede ya dibanding 3.000, makin naik nih. Kita pasang di 3.200 aja, kalau masih dapat segini masih oke. Berarti kemungkinannya dari analisa dividend trap analisis ini masih potensi positif sih ya, kayaknya begitu sih. Nah, silakan teman-teman buat otak-atik. Saya udah otak-atik seperti ini nih ya. Kalau kemarin saya beli nyicil cuma beberapa ya. Ini simulasi nih. Simulasi kelihatannya sih memang hasilnya ada potensi positif semua sih ya. Dengan melakukan analisa ARB di ex-date-nya langsung kita jual gitu. Hasilnya ini net cash, ini juga net cash ya. Silakan aja nih uji cobanya, tinggal di oprak-aprek gitu ya. Yang penting adalah harga beli kita itu ada di berapa. Ini hari Jumat kemarin harga rata-rata beli itu di 4.000 ya, saya dapat. Kalau hari ini rata-ratanya 4.000 juga ya, berarti masih sesuai dengan trading plan ini. Oke, udah azan subuh, kita siap-siap sholat subuh berjamaah ke masjid. Jadi kita nanti bahas lagi nih setelah pasar buka dan harga openingnya apakah di atas 4.000 atau tetap di bawah 4.000, karena nanti akan menentukan expected harga di kumdet nanti ya. Oke, kita sholat subuh dulu. Jangan lupa sholat berjamaah, karena sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid itu adalah tanda-tanda yang bisa membedakan kita orang beriman atau orang yang munafik ya.
ciri-ciri munafik katanya yang sholat subuh dan isyanya tuh susah. Cuan boleh, tapi jangan lupa kewajiban kita buat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.